Selamat pagi Bu Yulia. Selamat pagi Silakan Bu Sri. duduk. Terima kasih. Baik Bu Yulia, terima kasih atas waktunya. Seperti kesepakatan kita kemarin, bahwa hari ini saya akan melakukan observasi Ibu di kelas, bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu berikan ke siswanya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan mengenai praobservasi dulu ya Bu Yulia. Silakan Bu Sri. Yang pertama, saat proses pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ke siswa? Terima kasih Bu Sri. Jadi kebetulan untuk pembelajaran kali ini saya mengambil metode atau model pembelajaran itu PJBL, jadi project ya. Jadi di sini tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Saya mengharapkan peserta didik itu mampu meningkatkan tentang persatuan dan kesatuan melalui pembuatan poster. Karena kebetulan materi yang akan saya nanti berikan ke siswa itu adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti hasil akhir dari tujuan pembelajarannya adalah pembuatan poster. Berarti materinya tentang metode project based learning ya Bu ya. Project based learning atau PJBL. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai atau Ibu berikan ke siswa. Nah, untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai apa saja? Area pengembangannya itu. Baik Bu Sri, jadi untuk area pengembangan itu jadi ada 3 di sana. Jadi yang pertama itu ada diferensiasi. Jadi tentunya diferensiasi ini adalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua juga di sana saya selipkan ice breaking ya. Jadi bagus sekali Bu. Jadi untuk agar siswa itu tidak terlalu tegang seperti itu. Jadi biar mengembalikan kefokusan mereka dalam belajar. Kemudian yang terakhir itu nanti ada KSE-nya. Jadi kita mempunyai budaya juga di sekolah kita sendiri untuk menerapkan itu entah itu di awal maupun di akhir pembelajaran. Mungkin saya ingin tahu budaya kita KSE-nya itu apa saja yang akan Ibu sampaikan? Nanti saya akan berikan silent Bu. Silent. Dan biasanya saya melakukannya di akhir pembelajaran itu sebagai rasa syukur kita sudah bisa melewati proses pembelajaran selama kurang lebih 1-2 jam. Berarti proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini berapa jam pelajaran Bu? Hari ini kebetulan 1 jam pelajaran. 1 jam. 1 jam pelajaran, jadi satu JP satu JP. Baik Ibu, terus dari pengembangan yang hendak Ibu capai yang Ibu jelaskan tadi itu, strategi apa saja yang Ibu sudah siapkan? Untuk strateginya sendiri, jadi yang pertama tentunya sebelum kita mulai pembelajaran di kelas, kita akan menyiapkan seperti modul, kemudian kita menyiapkan juga media pembelajaran. Jadi siswa itu tidak hanya melalui HP-nya sendiri gitu, tapi kita juga menyiapkan media. Kebetulan saya menyediakan media pembelajaran berupa PPT atau PowerPoint ya. Di dalamnya juga ada video-videonya yang akan mereka nanti simak untuk materinya. Kemudian selain itu juga saya menyiapkan ice breaking yang sederhana gitu ya. Ini ice breaking yang sederhana saja yang mudah mereka lakukan dan mudah mereka pahami. Dan tentunya juga saya menyiapkan silent. Ya, kebetulan nanti saya akan putarkan musik silent untuk mengiringi, entah itu nanti dari siswa sendiri yang memimpin atau saya sendiri yang memimpin. Dari percakapan praobservasi yang akan kita lakukan sebentar di observasi sudah bagus sekali ya Bu ya. Berarti kalau saya simpulkan di sini nanti pembelajarannya Ibu secara berdiferensiasi, terus Ibu menyantumkan atau memberikan ice breaking untuk melatih siswa supaya lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, dan juga KSE dengan menggunakan teknik silent sesuai dengan budaya yang kita miliki. Budaya sekolah kita. Bagus sekali Ibu. Kalau saya lihat strateginya juga sudah bagus, berarti Ibu sudah menyiapkan apa-apa saja sesuai dengan kebutuhan siswa. Betul. Nah, selanjutnya Ibu, rencana pengembangan diri. Mungkin dalam hal Ibu proses pembelajaran ini
bagaimana sih rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan ke depannya? Baik Sri, jadi rencana pengembangan diri yang saya lakukan ke depannya itu saya bisa sampaikan beberapa di sini ya. Salah satu di antaranya yang pertama itu penerapan budaya positif di kelas. Jadi budaya positif di kelas ini kita sebelumnya ya di hari pertama atau di pertemuan pertama pembelajaran sebelumnya kita mempunyai yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas secara bersama-sama antara saya dengan peserta didik gitu ya. Kemudian budaya positif lainnya saya selalu mengedepankan kebersihan di dalam kelas. Jadi sebelumnya atau sesudah pembelajaran saya selalu mengarahkan siswa untuk melakukan kebersihan di kelas demi kenyamanan mereka belajar. Kemudian yang kedua ada penerapan pembelajaran secara berdiferensiasi. Itu baik dari segi konten, kemudian dari segi proses maupun dari segi produk yang dihasilkan gitu. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa kebetulan materi saya hari ini adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti hasil akhir yang akan dibuat oleh siswa itu berupa poster ya. Yang nantinya poster itu juga nanti akan saya pilih beberapa yang bagus dan menarik, nanti akan saya cetakkan dan saya pajang nanti mungkin bisa di pojok-pojok dinding sekolah itu. Jadi inilah hasil karya siswa kita gitu, biar bisa dipakai gitu ya. Jadi dalam pembuatan poster itu nanti saya akan bagi siswa itu menjadi beberapa kelompok. Di dalamnya mereka akan berdiskusi, bekerja sama, kemudian saling berbagi informasi dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada juga penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang sering disebut dengan PSE secara terintegrasi. Tentunya di dalamnya itu ukuran keberhasilannya adalah mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Bagus sekali. Kemudian mempunyai kemampuan untuk kesadaran dirinya, pengambilan keputusan seperti itu. Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya itu adalah pembuatan RPP. Kalau dulu kan RPP namanya Bu Sri ya. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka untuk kelas 10 itu namanya modul ajar. Jadi modul ajar itu dirancang kebetulan kita di sini ada MGMP, jadi kita rancang bersama teman-teman di MGMP bagaimana merancang modul ajar itu biar nanti berdiferensiasi dan terintegrasi KSE dan budaya positifnya. Itu saja sih Bu Sri. Bagus sekali ya Bu ya. Sudah ada step by stepnya bagaimana atau rencana yang akan Ibu lakukan pengembangan dirinya, bagaimana suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum kita sekarang, menyesuaikan yaitu kurikulum Merdeka. Dan kalau saya lihat di sini dari beberapa aktivitas pengembangan yang akan Ibu lakukan itu sudah masuk di dalamnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, produk yang akan Ibu hasilkan dari pembelajaran itu, terus teknik PSE atau KSE, bagaimana mengajarkan siswa itu supaya bertanggung jawab. Apalagi sudah ada kolaborasi di sini ya Bu ya. Kalau saya dengarkan tadi itu bagaimana Ibu dengan satuan MGMP-nya bekerja sama membuat suatu proses modul ajar yang sudah mencakup kesemuanya sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Bagus sekali Bu Yulia. Terima kasih Bu Sri. Sudah step by stepnya. Kalau saya lihat di sini sudah bagus sekali bagaimana rencana pengembangan diri. Untuk selanjutnya, Ibu sudah siap? Kita lakukan observasi hari ini. Siap Bu Sri, siap. Nah, untuk siswa yang akan diobservasi kelas berapa? Kebetulan hari ini saya ada di kelas 10 kuliner 1. 10 kuliner 1. Nanti ruang yang dipakai di mana Ibu? Nanti kita ada di ruang mes. Ruang mes. Sudah siap Ibu? Sudah siap Bu Sri. Sekarang kita menuju ke ruang mais kalau begitu. Silakan. Terima kasih Bu Yulia. Sama-sama Bu Sri. Berdiri. Aku ramai ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Sudah sarapan semua? Belum. Kenapa belum? Banget nih. Ya, enggak bekal. Ya, sebentar ya, setelah pelajaran Ibu, kebetulan kan istirahat ya. Jadi silakan pergi ke kantin menggunakan uang masing-masing ya. Ya. Udah betul kan? Ya. Oke. Sebelum Ibu absen, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian dulu ya. Coba dilihat kanan kirinya, ada sampah tidak? Lihat di kolong bangkunya ada sampah tidak. Kalau ada sampah silahkan dulu dibawa keluar, dibuang di tempat sampah ya. Budayakan kita harus hidup bersih ya. Kalau sudah tempatnya bersih, jadi kalian nyaman untuk belajar ya. Tidak ada sampah? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita memulai ke materi, Ibu absen dulu ya. Resti Rahayu hadir. Widya Tawan, Agus Juni Artayasa, Ayu Gita, Widya Safitriani, Widya Idep Sudarpawan, Idep Ijen, kemana? Oh sakit. Bayu Setiawan, Devi Sri Astuti, Elvawan Mahardika, Mahendra Kusuma, Mahendra Ijen kemana? Ada aja. Sudah konfirmasi dengan wali? Oke, harus ada konfirmasi ya. Oka Indrawan, Restu Aprilia Putra, Sugiartawan, Widiantara, Bagus Nanda, Dedi Putra, kemana Dedi? Alfa. Nanti tolong konfirmasi ke wali juga ya. Dewi Asri, Suartame, Sutama kemana lagi? Tidak tahu juga. Alfa tidak hadir di sini. Oke. Ayu Krisnawati, izin. Bayu Krisna Wiguna, Bakti Ayu Mentari, Eka Darmayanti, Somelia Puspita, Abdi Darmayani, Dinda Aryandini, Murah Putudika, Ayu Suwardani, Putri Handayani, oh di UKM juga ya, Rian Andini, Sari Nadi, di UKM juga, Ari Susanti, terakhir Eka Swastika. Iya. Ada yang belum disebutkan namanya? Sudah semua ya? Baik anak-anak, sebelum hari ini kita mulai materi pembelajaran, biar tambah semangat ya, kita lihat SMK dulu ya. Ya. Ada yang mau memimpin di sini? Coba deh pimpin. Ketua kelasnya langsung mimpin ya. Ayo semuanya berdiri, yuk. Tangan dulu. Ke depan nak. Ya. Ya, jadi teladan nanti ya. Oke, kita lihat SMK dulu. Ada yang belum bisa lihat SMK-nya? Semua sudah bisa kan? Oke, jadi suaranya harus keras ya. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi.
Ibu tanyakan kabar kalian luar biasa juga ya, tapi jangan biasa di luar ya. Kalau biasa di luar beda lagi ya, di luar biasa. Mudah-mudahan semangat ini terus nanti sampai jam terakhir ya, jangan di awal saja tapi sampai nanti jam terakhir jam 4 ya, dan kita full day. Oke, baik, tadi kita sudah semangatnya sudah terkumpul semua ya. Sudah, oke, kita lanjut ke materi. Ibu ingin mengingatkan sebenarnya kita mempelajari materi tentang apa? Tadi juga di dalam yel juga menyebutkan ya, saya Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika. Coba, apakah ada yang masih ingat apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika? Nah, angkat tangan seperti biasa, sebutkan nomor absen. Ya. Sebutkan nomor absen. Ya. Sama dulu, ayo. Sebelum kita melangkah ke materi untuk hari ini, ada yang masih ingat gak ya? Sebelumnya kita mempelajari tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih itu? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, nomor absen nak? 7. Nomor absen 7. Bayu Setiawan. Nah, silakan Bayu. Boleh dulu ya? Iya, boleh. Enggak aja dulu. Nggih, dados ya. Arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, benar nggak? Ada pendapat lain? Tidak? Oke ya, tepuk tangan untuk Bayu. Bayu sudah tepat ya. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di lambang negara kita, yaitu apa? Garuda Pancasila ya. Bhinneka Tunggal Ika. Benar kata Bayu tadi bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita pelajari hari ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin mengingatkan dulu ya untuk keyakinan kelasnya. Nah, sebelumnya di awal, di pertama kita kan sudah menyepakati atau membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang masih ingat? Apa saja keyakinan kelas yang kita buat? Ada yang masih ingat? Siapa? Ayo. Ya, enggak. Oke, silakan. Apa saja? Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan semangat. dengan semangat. Sudah semangat nggak tadi? Ya. Oke, 2. Menggunakan HP saat diperlukan. Oke, menggunakan HP saat diperlukan. Berarti HP kalian itu boleh dipegang jika diperlukan. Misalnya apa? Untuk mencari materi. Jika ada telepon dari orang tua atau keluarga yang penting, boleh nak ya permisi di luar menerima telepon. Dan yang ketiga tidak? Meminta izin jika ingin keluar. Iya, harus minta izin ya. Ya, biar ibu tidak bingung mencari kemana anak ibu satu hilang ini ya. Jadi harus minta izin kalau mau keluar dari ruang kelas. Kembalinya pun harus minta izin ya. Kemudian tidak? Kenyamanan dan ketertiban. Itu yang penting, menjaga kenyamanan dan ketertiban. Salah satunya apa? Lewat pembersihan di kelas. Kalau sudah bersih, merasa nyaman tidak? Nyaman, kan enak belajarnya ya, enak dipandang ya. Iya gitu. Oke, terima kasih Dinda. Jadi itulah keyakinan kelas yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi Ibu hanya mengingatkan saja. Masih ingat gak? Masih dijalankan? Oke, baik, terima kasih ya. Nah, untuk hari ini kita mulai saja ke materi ya. Jadi silakan kalian lihat ya ke depan. Ibu sudah membuat PowerPoint yang akan hari ini ya kita saksikan bersama. Oke, Ibu akan memutar sebuah video ya. Jadi kalian silakan menonton video itu dengan seksama. Catat hal-hal penting dalam video itu. Nanti Ibu akan berikan beberapa buah pertanyaan mengenai video itu. Seperti biasa, siapa yang bisa menjawab, acungkan tangan dan sebutkan nomor absen. Jika tidak ada hal yang ditanyakan, nanti yang bertanya ya silakan saksikan ya.
Suaranya belum muncul ya? Bentar ya. Jangan panggil aku Cina, panggil aku Indonesia. Jangan panggil aku pribumi, panggil aku Indonesia. Jangan panggil aku Arab atau India ataupun pendatang. Panggil aku Indonesia. Terlalu sering kita menyaksikan permusuhan terjadi yang mengatasnamakan satu ras. Terlalu sering kita melihat diskriminasi terjadi yang berlandaskan pada ego dan kesombongan semata. Terlalu sering kita mendapati kebencian terjadi karena satu pihak menjunjung tinggi satu agama dan merendahkan agama lain. Sebagai tempat peribadatan umat Kristen di Seoul, aksi yang nyaris kriminalitas ini berhasil dibubarkan. Mengapa itu semua harus terjadi? Mengapa harus ada diskriminasi yang mengatasnamakan satu suku ataupun ras? Mengapa harus ada kebencian terhadap sebuah perbedaan yang seharusnya indah? Mengapa harus ada fitnah yang keji dan mengorbankan nyawa dari saudara kita? Mengapa harus ada permusuhan yang merendahkan agama lain? Memang siapa kita? Apakah kita Tuhan? Apakah kita yang memiliki Indonesia? Apakah kita yang membangun Indonesia? Apakah kita yang merebut Indonesia dari penjajah dan rela mati demi kemerdekaan Indonesia? Tidak. Indonesia tidak dibangun oleh satu suku, satu orang, satu ras, satu agama maupun satu golongan. Indonesia dibangun oleh perbedaan. Indonesia dibangun oleh semangat pantang menyerah para pahlawan kita. Indonesia dibangun oleh kegigihan pemuda-pemudi yang rela mati melihat sangsaka merah putih berkibar di angkasa. Indonesia bukan milik satu golongan saja. Indonesia bukan milik pejabat negara, keturunan ningrat maupun konglomerat. Indonesia bukan milik kaum Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Indonesia adalah milik kita bersama. Ingatkah kamu dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika? Marilah kawan, jangan pernah membedakan satu sama lain. Jangan pernah merasa lebih tinggi daripada yang lain. Jangan pernah merasa lebih memiliki negara ini daripada yang lain. Dan jangan pernah mengatasnamakan agama dan ras untuk memporak-porandakan dan memecah belah negara tercinta kita, tanah air Indonesia. Karena Indonesia dibangun dan besar bukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan. Karena di dalam diri kita semua, kita adalah Indonesia. Kita adalah satu Indonesia. Jadi itulah video ya yang Ibu sudah putarkan untuk kalian. Gimana perasaannya setelah menyaksikan video itu? Gimana? Agak merinding? Iya, ya jadi itulah keadaan negara kita sekarang ya. Makanya Ibu sering bilang Bhinneka Tunggal Ika itu jangan hanya sebagai semboyan, tapi tanamkan dalam diri kalian masing-masing ya. Seperti apa yang dikatakan tadi ya, jangan sampai perbedaan agama, suku itu memporak-porandakan negara. Oke, nah sekarang apa yang ingin kalian sampaikan ya mengenai video yang tadi disaksikan? Nah, silakan siapa yang mau berpendapat. Silakan. Ya. Apa yang bisa
kalian sampaikan mengenai video tersebut. Ya. Jadi katanya bikin merinding, ya setelah menonton itu menjadi lebih baik lagi. Silakan sampaikan. Siapa? Ayo, Nanda. Mau? Ya, oke Nanda. Silakan Nanda. Oke, silakan. Sejatinya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus selalu menghargai negara kita. Maka dengan kita menghargai negara, kita bisa mencapai sebuah kesuksesan, mencapai sebuah kesatuan bangsa. Iya, oke. Tepuk tangan untuk bisa menghargai negara kita. Oke. Poin yang pertama, menghargai negara. Ada lagi? Siapa yang mau? Resti? Oke, Resti. Siapa lagi? Dwi? Gita? Silakan. Suwartama. Silakan Suwartama. Ya, tadi setelah membahas itu lebih baik lagi ya. Oke, silakan. Apa yang kamu rasakan? Bebas ya. Pendapat kamu, silakan. Ya. Silakan Suwartama. Apa yang kamu rasakan setelah menonton video ini? Saling menghargai. Saling menghargai. Iya, saling menghargai sesama manusia, ya. Jadi bagus ya. Jadi selain menghargai negara, menghargai sesama manusia, entah itu berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda jenis kelamin pun harus kita hargai, ya. Kemarin kita sudah memperingati hari apa? Pendidikan Nasional dan seluruhnya Hari Kartini, yaitu salah satu cara negara untuk menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan, ya, diperingati Hari Kartini agar kita menyamakan, tidak membeda-bedakan. Ada lagi yang lain? Ya, bisa lagi deh. Dengan mengenal Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa tahu perbedaan bisa jadi kesatuan dengan adanya perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Kita adalah Indonesia, bukan bangsa negara lain. Harus bisa menghargai satu sama lain dengan membedakan perbedaan yang ada di Indonesia. Iya, tepat sekali apa yang dikatakan Dinda, yang merangkum semuanya. Terakhir kalian dengarkan kalimatnya, ya? Apa kalimat terakhir? Indonesia dibangun atas perbedaan, bukan persamaan. Maksudnya apa? Ya ini, ya. Sama halnya dengan seseorang, ya. Coba deh maju satu. Yang ganteng deh maju satu. Ayo sini. Ya, enggak apa-apa kan? Ayo sini. Ya, maju sini satu, ya. Coba deh kalian sekarang lihat, ya. Lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ganteng kan? Ganteng dong. Ya, kalau laki-laki pasti ganteng. Nah, coba kalian bayangkan rambutnya putih, mukanya putih, semua bulu-bulu yang ada di mukanya putih, baju putih sampai ujung kaki putih. Indah tidak? Serem ya? Bayangkan lagi, semuanya hitam, terlihat tidak? Kayak apa ya? Kayak hantu, ya. Tapi kalau dilihat, ya ada merahnya di udahnya, ya. Kemudian coba senyum dulu. Kan tadi senyumnya. Ini bajunya putih, sabuknya hijau. Ganteng tidak? Punya pacar? Oh belum punya pacar katanya. Ada yang mau daftar? Ya. Ganteng kan? Bagus tidak? Bagus, terlihat bagus. Inilah Indonesia, ya. Jadi kelihatan bagus berdasarkan perbedaan. Ada merah, ada putih, ada hitam, ada hijau, ya. Bukan persamaan. Kalau putih semua, hitam semua, jelek terlihat. Paham ya? Terima kasih ya. Silakan duduk, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, ingat,
dibangun berdasarkan perbedaan. Ya, Presiden kita ya Insinyur Haji Joko Widodo, makanya kenapa setiap dia berkunjung ke daerah-daerah tuh selalu dia memberikan pertanyaan apa? Pasti tentang apa? Suku. Berapa ada suku di Indonesia? Coba sebutkan 5 saja. Berapa ada pulau? Coba sebutkan 5 saja. Ya, karena dia ingin menampilkan kekayaan Indonesia kaya loh. Ya, kaya akan apa? Budaya, suku, ya, kaya akan agama dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting ya. Baik ya, ada yang ditanyakan untuk video ini? Ada? Oke, siap tidak? Kalau tidak, jadi Ibu hanya ingin mengingatkan lagi ya, bahwa dari semua materi pembelajaran yang selama ini kita sudah laksanakan dan hari ini kita laksanakan, tujuan utamanya itu adalah kalian menghasilkan sebuah poster. Ya, poster tentang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Satu kelompok berapa poster? Ya, sebentar kalian akan melanjutkan ya pembuatan poster itu yang sebelumnya kalian kan sudah buat konsep ya. Nah, sekarang tinggal kalian buat di mana? Di Canva. Ya. Oke. Nah, sebelum kita ke kelompok ya. Sebelum kita ke kelompok, kita ice breaking dulu ya. Mau enggak? Oke, dari depan. Kalau ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang selamat siang, 2 kali. Selamat malam, 3 kali. Kita coba dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kita mulai. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Wah, siapa itu tepuk tangan? Selamat sore ada nggak? Ada. Ulang lagi ya, berarti fokus kalian sebentar mau kerja kelompok. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Wah, tepuk tangan. Kalian sudah benar-benar fokus ya. Nah, untuk itu sekarang kita lanjutkan ke kerja kelompok. Oke, ayo semangat semuanya. Sekarang cari kelompoknya masing-masing, kerjakan ya mengenai posternya. Ayo silakan. Ayo ya. Boleh di sini, boleh salah bergabung atau di sini silakan. Saya udah masuk.
Indonesia. Nanti kalau sudah selesai ya, nanti Ibu akan kirimkan link drive. Nanti kalian upload di sana ya, upload di sana nanti. Ini sudah dapat dikirim ke Ibu? Sudah ya? Sudah diberikan kan ya? Satu. Ya ini? Yang mana? Coba Ibu lihat. Sudah sempat dikirimin ke Ibu belum? Sudah ya? Oh, udah direvisi ya? Oh iya, benar. Yang ini berbeda. Oh iya. Ya ini kurang nih terlalu gini. Kalau misalnya biar nggak namain lagi, nanti ini kan bisa di bawah aja. Ya ini nggak besar aja. Ini agak ke bawah, ini agak ke bawah juga. Nggak kosong semua. Kalau misalnya nggak ada tambahan gambar lagi, jadi ini agak ke bawah sedikit. Ini kalau ke bawah di sini, lambang gambarnya agak turunin lagi. Tapi kalau ada tambahan gambar, bagus. Tapi jangan terlalu rapi juga ya. Berarti tinggal lagi satu yang belum. Ini sudah. Yang di sana gimana? Sudah? Sudah selesai? Belum. Satu belum? Konsepnya udah? Yang mana? Oke, kamu pakai apa? Oh ya ini agama. Apa namanya? Kalimatnya ini kan udah sering kayaknya nanti kalian bisa video itu kan bisa ngambil kalimat itu di sana yang nggak tentang perbedaan tapi Indonesia berdasarkan gini ya ini tadi ini sudah hasil lagi ini agama terus ya ini poinnya sampai itu terus berdua itu agama dan kalau banyak juga ya biar menarik gitu loh. Oh siapa ya mulai deh buatkan saya. Kalau ada merasa yang kurang gitu ya, langsung nanti koordinasikan sama Ibu ya, boleh lewat Jantri nanti ya. Jadi kalau memang ada revisi, Ibu akan revisi. Tapi kalau memang sudah fix, sudah bagus, tidak perlu direvisi, kalian tinggal upload saja ya. Ibu lihat kerjasamanya udah bagus. Ada yang buat konsep, ada yang buat kampanye di Canva. Ini warnanya kurang kalau kembali saja boleh kecil lebih bagus ya. Karena kalau kecil gini terlalu polos kan ya, warnanya kurang. Sudah sih bagus. Kalau misalnya dia nggak ada lagi, pasti pakai ini ya. Ya, hari ini lagi moderasi beragamanya. Udah ya, Mas? Ya, coba dari dulu. Kalimatnya masih ya, coba lagi lebih sederhana. Kalau buat kalimat dalam poster itu
sebisa mungkin jangan terlalu panjang, tapi dia menarik gitu loh, ya. Sehingga orang itu mudah untuk mengingat. Ya. Kalimatnya mudah untuk diingat. Ketika misalnya lewat kemana gitu, posternya lihat, oh ingat dengan kalimatnya. Ingat ya anak-anak ya. Jadi poster kalian nanti setelah diupload itu, ibu akan pilih beberapa yang bagus ya dari masing-masing kelompok ya. Jadi semua kelompok akan di print, tapi cuma satu yang paling bagus. Ya, kelompok satu, kelompok 2 satu, gitu ya. Nanti ibu akan print dan ibu akan tempelkan nanti, ya, entah itu di mading sekolah ataupun di kelas-kelas. Ibu minta tempelkan. Jadi biar diingat terus gitu ya, bahwa inilah hasil karya kalian, bisa dipajang di sekolah. Ya. Ini satu. Perbedaan bukan sebagai pemisah, melainkan dapat perbedaan bukan sebuah kesalahan, tetapi sebuah keberkahan. Boleh kan itu kan? Makanya kalimatnya itu dia mudah diingat dalam bentuk kiasan pun boleh sebenarnya, tapi tahulah artinya. Kayak tadi dah itu, perbedaan bukanlah kesalahan, melainkan keberkahan. Nah, itu misalnya. Atau persatuan itu harga mati, tidak bisa dibagi. Nah, itu misalnya. Ya, jadi kreatif kalian ya. Kreativitas kalian itu. Jadi ini melanjutkan ya. Jadi proyek ini tidak mesti harus selesai sekarang ya. Karena masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini seberapa kalian selesai ya, segitu aja dulu. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi gitu ya. Kita kalau sekarang selesainya cuma satu, berarti minggu depan tinggal 2. Ingat ya, konsep dan poster. Jadi harus sama-sama dikerjakan. Jangan hanya mengerjakan posternya aja. Jadi apa yang kalian tulis ya, buat di konsep itu harus sama dengan di poster ya. Kalau buat poster toh, kalian kan hanya bisa menjiplak di Google. Jadi copy paste gampang jadinya. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi anak-anak untuk berdiskusi. Ya. Jadi kalau memang belum selesai, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Kalau memang ada kesulitan, angkat tangannya ya. Ya, baik anak-anak ya, karena waktunya sudah selesai. Yang di sana berberapa? 2. Namanya benar? 2. Yang di sini baru berapa? 1. Di sini sudah 3. Tapi belum selesai semua ya. Yang
di sini satu ya, satu. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, karena ini kan kita rancang itu selama 1 bulan, ya, selama 1 bulan. Jadi di akhir nanti baru kita selesaikan semua, ya. Baik, ada pertanyaan dulu mengenai proyek yang kalian kerjakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita akan melakukan refleksi bersama-sama ya. Dari apa yang Ibu sampaikan pertama tadi, ya, tentang materi Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kalian menonton sebuah video, kemudian kalian bekerja di dalam kelompok, ya. Nilai apa yang kalian peroleh selama pembelajaran ini? Silakan. Nilai yang diperoleh. Ya, silakan. Siapa namanya, Pak? Oh ya, Nura. Oke, silakan Nura. Nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan. Benar. Apalagi? Ada. Yuk, siapa? Siapa mau lagi? Nilai kebersamaan. Nilai apa lagi? Ya, silakan. Budi. Bayu. Bayu Setiawan. Budi Setiawan. Oke. Nilai apa? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Benar. Apa lagi? Nilai apa lagi? Kebersamaan, menghargai perbedaan. Yang terpenting nilai apa? Ya, persatuan dan kesatuan. Jadi nilai-nilai itu yang penting sekali ya. Nilai kebersamaan, menghargai, dan yang paling penting persatuan. Karena di dalam sebuah persatuan kesatuan itu ada saling menghargai, ya, kebersamaan, saling menghormati, dan yang lainnya. Itu yang penting ya. Baik, jadi hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Masih tetap semangat? SMK? Bisa BMW. Ternyata masih sangat semangat ya. Oke, jadi hari ini ya kita sudah selesai belajar untuk pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan proyek poster kita ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ya, seperti biasa, apakah kanan kirinya masih terlihat ada sampah? Nah, nanti kalian sudah bisa menjaga kebersihan ya selama pelajaran. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan melakukan ya. Ada yang bisa memimpin saya? Silakan. Bisa? Oke ya. Oke. Caranya mau duduk atau berdiri? Duduk. Silakan. Ya, duduk di tempat masing-masing aja nak ya. Kamu pimpin dari sana aja tuh. Duduk. Ya. Oke ya. Om Swastiastu. Mohon izin kepada alam semesta kami melakukan saya. Biarkan nafas mengalir secara alami, posisikan badan tegak lurus, fokuskan pikiran kalian, dan mulailah tutup mata secara perlahan. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, kami semua dapat berkumpul kembali di sini dengan sehat dan bahagia. Semoga hari-hari berikutnya kami bisa berkumpul seperti ini terus. Kita adalah siswa-siswi SMK Negeri 1 Sawan yang cerdas, cantik, dan tampan. Kita adalah salah satu generasi penerus bangsa. Bayangkan kita ditunggu oleh keluarga kita di depan garis finish tepat mencapai kesuksesan yang kita tunggu. Bayangkan saat menuju kesuksesan tersebut, kita diberikan dukungan yang penuh oleh orang tersayang kita. Kita diberikan senyuman yang membuat kita lebih semangat. Bayangkan nanti saat memulai pelajaran selanjutnya, kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bagus untuk kedepannya. Atur nafas kalian, tarik nafas, katakan su di dalam hati, dan buang nafas, katakan ha di dalam hati. So, sekali lagi. Dengan penuh kesadaran jiwa dan raga, letakkan tangan di depan
Prabu Sandi. Selamat siang. Om Swastiastu, Bu Yulia. Swastiastu, Bu Sri. Gimana kabarnya, Bu? Hari ini baik, Bu Sri. Bu Sri gimana? Kabar saya ya seperti inilah, baik, sehat selalu, Bu, ya, dan tetap semangat. Iya. Baik, Bu Yulia. Saya ingin melakukan percakapan sedikit. Waktu ini saya melakukan observasi kepada Bu Yulia mengenai bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, waktu itu tanggal 4 Mei ya Bu ya? Oke, 4 Mei hari Kamis kalau tidak salah. benar, hari Kamis. Hari Kamis 4 Mei kita melakukan, atau saya sendiri melakukan observasi ke Ibu. Nah mungkin dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama observasi, mungkin Ibu bisa memberikan beberapa refleksi dari pembelajaran saat itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Sri ya. Jadi memang benar tadi Bu Sri, kita sudah terutama saya ya sudah melakukan proses pembelajaran itu pada tanggal 4 Mei itu di kelas 10 KL kuliner 1 ya. Menurut saya pada saat melakukan proses pembelajaran itu sudah berjalan dengan baik, ya. Sudah berjalan sesuai dengan harapan saya, kemudian sudah sesuai dengan persiapan yang sudah saya siapkan juga gitu ya. Jadi menurut saya itu sudah, bagi saya sudah terlaksana dengan baik lah proses pembelajarannya. Berarti menurut Ibu sudah berjalan dengan baik. Nah mungkin dari pembelajaran yang Ibu lakukan selama observasi tanggal 4 Mei 2023 kemarin, ada sesuatu hal yang mungkin ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran itu? Terima kasih Bu Sri. Jadi kalau menurut saya sih memang walaupun sudah prosesnya sudah berjalan dengan baik gitu ya, tapi saya rasa masih adalah beberapa kurangnya gitu ya. Maklum yang namanya suatu proses ya, jadi tidak akan terlalu sempurna, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kurang di sana dalam proses pembelajaran itu ya, terutamanya di sana itu pada saat siswa itu menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi kurang, menurut saya itu siswa atau peserta didik itu mungkin belum kritis lah dalam juga masih malu-malu dalam menyampaikan pendapat gitu. Jadi perlu adanya sesuatu yang bikin dia itu menjadi berani gitu. Jadi untuk mengungkapkan. Jadi kurangnya di sana sih, kalau menurut saya. Berarti menurut Ibu bahwa siswa di sini kurang, ada ya beberapa yang kritis mungkin, terus ada yang masih belum kritis. Jadi tidak semua sih, ada beberapa. Nah, kalau pemikiran apa yang ingin Ibu capai, kalau diistilahkan dari skala 1 sampai 10, nah, Ibu berada di posisi berapa? Kalau disuruh menilai Bu Sri, kalau disuruh menilai diri sendiri sih ya mungkin di 7 lah Bu Sri ya. Di 7 ya. Tapi kalau bisa kan gitu ya. Kalau belum kalau sempurnanya 10 ya lebih kurang sedikit ya 9 lah pinginnya kan gitu pasti ya. Sempurna kalau bisa 100. Kalau bisa kalau bisa kan lebih ya. Kalau bisa lebih. Kalau bisa 11 lagi kan gitu ya. Tapi ya ada ya kurangnya sedikit ya, kurang lebih lah 9 gitu. Kalau bisa kan gitu ya. Tapi sekarang masih di posisi ke-7. Berarti menuju tahapan ke-8 dan 9. Langsung kalau bisa kan gitu ya. Mungkin nanti Bu Sri yang membantu lah untuk sharingnya gitu. Di sini kita sharing Bu. Artinya kalau ada kekurangan, kekeliruan, mari kita saling melengkapi. Nah, di sinilah proses kita bagaimana berkolaborasi. Iya, benar-benar sekali. Gitu juga saya dengan Bu Yulia dengan saya. Benar sekali. Seperti itu. Nah, jika saya dengarkan tadi Ibu berarti berada di antara skala 1 sampai 10 itu Ibu berada di 7. Istilahnya kedepannya ke 8 dan 9. Nah, untuk meningkatkan siswa, tadi kan Ibu bilang bahwa saya ingin meningkatkan bagaimana siswa itu agar semuanya keaktifan, kritis. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini?
Baik, kalau menurut saya Bu Sri ya, jadi kalau yang sudah saya lakukan gitu selama ini gitu, seperti yang saya katakan tadi, tidak semua sih siswa seperti itu, hanya beberapa saja gitu. Yang pertama saya lakukan tentunya menyiapkan media pembelajaran yang menarik, karena siswa itu terkadang kan tidak aktifnya itu karena memang dia merasa bosen, apalagi kalau di pelajaran saya Bu Sri, namanya pelajaran pendidikan Pancasila jam terakhir lagi gitu ya, dipakai kesempatan sekali, dipakai kesempatan sekali. Jadi saya menyiapkan media pembelajaran yang menarik dulu, gitu. Kemudian saya selingi dengan apa sih namanya itu Bu Sri ya? Kayak games itu ice breaking benar. Saya selingi dengan ice breaking. Jadi saya pancing siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu, agar siswa itu mau dia berani berbicara gitu. Benar salah itu kan urusan belakangan Bu Sri. Jadi yang terpenting berani berbicara dulu. Mau nggak mereka itu untuk bangkit lagi, berani. Itu dulu ya. Kemudian saya berikan kesempatan mereka untuk berdiskusi. Jadi saya kelompokkan mereka dulu ke kelompok kecil. Jadi diskusi kecil dulu, kemudian nanti baru ke kelompok besar. Gitu. Nanti saya juga berikan kesempatan mereka untuk presentasi ke depan. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu terpancing kembalilah keaktifan mereka. Wah, kalau saya mendengar tadi apa yang Bu Yulia katakan, bahwasanya bagaimana atau hal-hal yang dilakukan adalah menyiapkan suatu proses pembelajaran yang menarik, mungkin medianya betul. Terus bagaimana menyelipkan suatu ice breaking, sehingga kalau tadi dibilang bahwa pelajaran PKN itu pelajaran yang mungkin dibilang monoton, iya benar sekali. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali itu banyak hal yang bisa kita gali dari pembelajaran itu. Tapi kalau program yang Ibu lakukan atau hal-hal yang Ibu lakukan itu udah bagus sekali. Bagaimana siswa itu supaya tidak ngantuk, apalagi jam terakhir terakhir terkadang saya juga ajak mereka kalau memang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, saya ajak mereka keluar ruangan, keluar kelas sekali, seperti waktu ini misalnya kayak materinya tentang gotong royong saya ajak mereka keluar kelas mengamati yang seperti apa yang namanya gotong royong di mata mereka itu seperti apa. Kemudian saya minta mereka kan, apalagi sekarang kan udah boleh bawa HP ya. Jadi saya minta mereka mendokumentasikan yang seperti apa sih yang namanya gotong royong gitu, yang mereka temukan di lingkungan sekolah. Jadi mereka semangat jadinya gitu. Jadi nggak ngantuk lagi kan gitu ya. Kalau kita lihat apa yang dipaparkan tadi itu berarti pembelajaran itu tidak monoton hanya di dalam kelas. Bagaimana kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Bagus sekali Bu. Mungkin saya akan mengikuti juga program yang Ibu lakukan nanti di pembelajaran saya nantinya. Nanti berbagi aja Bu Sri. Disinilah kita berkolaborasi ya Bu Yulia ya. Nah, dalam proses itu misalnya Ibu menerapkan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan waktunya Ibu akan mungkin sebelumnya medianya Ibu katakan agak kurang, Ibu akan menambahkan lagi. Kapan kira-kira akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Baik Bu Sri, kalau yang sebelumnya sudah saya lakukan, cuma mungkin belum terlalu maksimal kan gitu ya. Tapi karena sekarang ini kita sudah masuk PAS gitu ya, jadi anak-anak sudah penilaian akhir semester gitu. Nanti ke depannya di tahun ajaran baru saya usahakan lagi untuk mendesain media pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih maksimal lagi seperti sebelumnya. Berarti dimaksimalkan karena sekarang berbenturan dengan adanya PAS tidak bisa lagi waktu ini udah terakhir itu prosesnya. Berarti dilakukan pada saat mungkin tahun ajaran ke depan. Sudah pasti Bu ya? Astungkara sudah pasti. Nah, untuk menerapkan suatu proses pembelajaran ke depannya Ibu, mungkin ada teman atau rekan sejawat siapa yang terlibat dalam proses tersebut atau membantu? Iya benar.
ya namanya juga kita makhluk sosial ya Bu Sri ya. Jadi nggak bisa sendiri kan gitu ya, harus berbagi seperti kata Bu Sri tadi, berkolaborasi. Tentunya yang pertama itu adalah rekan se-MGMP. Jadi kebetulan kita di sini kan berdua, ya ada Pak Agus ya, rekan se-MGMP saya. Jadi dalam penyusunan apapun kita selalu berkolaborasi berdua. Gitu. Kemudian yang kedua tentunya rekan-rekan yang lain ya seperti Bu Sri, kemudian guru-guru yang lain. Apalagi di sini kita sudah punya guru penggerak ya. Jadi saya minta ya berbagi informasi lah itu ya. Kemudian tentunya juga semua pihak yang terlibat ya kayak Waka, kemudian nanti lebih atasnya lagi tentunya Bapak Pras untuk memberikan masukan. Pasti ya Bu ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa dukungan itu sangat penting sekali. Bagaimana kita melakukan suatu kolaborasi, apalagi di sini Ibu melibatkan atau rekan sejawat se-MGMP PKN ya, itu karena yang penting. Itu dalam skup kecil kita dalam proses pembelajaran di awal. Nah, saya berharap semoga rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan ini berlangsung atau maksimal ya. Sekarang mungkin sudah maksimal, nanti kedepannya bisa lebih seperti tadi dah, semoga bisa di angka 9 dan ya bagus sekali. Kalau bisa 11. Oh ya nggak mungkin kan ya. Kan paling tinggi 10 ya. Oke ya. Istilahnya kalau angka 10 itu milik Tuhan itu ya. Oh iya benar ya. Kita maksimal ya mepet-mepet sedikit lah, 9, berapa gitu ya. Berarti Ibu Yulia ini memang optimis orangnya ya. Kalau ada angka 100 mungkin 100 ya Bu ya. Ya bagaimana kita melakukan suatu proses pembelajaran itu semuanya untuk siswa. Iya benar-benar berpihak pada siswa. Kalau yang saya lihat tadi Bu, dalam proses observasi ya mungkin kita kembali lagi waktu ini. Saya lihat sudah semuanya ada. Bagaimana Ibu memberikan kesempatan kepada siswa, bagaimana mereka Ibu memfasilitasi, berdiferensiasinya sudah ada di sana. Dan juga hal-hal yang akan Ibu lakukan ke depannya itu sudah bagus sekali. Terima kasih. Nah, disinilah saya mungkin nanti akan ngutip atau jiplak rencana yang Ibu lakukan. Nah, disinilah kita berkolaborasi, saling mengisi. Iya, seperti gini kan, begininya sekolah kita kan, gerakan sekolah menyenangkan itu ada berubah, berbagi, berkolaborasi kan gitu. Mungkin yang Ibu sampaikan tadi, beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan proses pembelajaran. Jadi begini Bu Sri ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga, sebelum-sebelumnya saya terima kasih juga kepada Bu Sri gitu ya, memberikan kesempatan, jadi saya tahu di mana kurangnya kan gitu ya. Nanti saya juga minta bantuan ke Bu Sri, ke teman-teman yang lain ya, apa yang Bu Sri dapatkan itu biar bisa dibagilah ke kita gitu, seperti yang pokoknya kolaborasi seperti yang kata Bu Sri tadi ya, berbagi, berkolaborasi gitu. Itu saja sih Bu Sri. Bagaimana kita berkolaborasi dengan baik. Mungkin dari percakapan hari ini Ibu bisa memberikan suatu refleksi sedikit. Apa hal-hal yang kita sudah sampaikan tadi? Jadi baik Bu Sri ya. Jadi yang pertama dalam sebuah proses pembelajaran gitu ya. Jadi kita tidak tahu soalnya situasi kondisi di lapangan. Paling tidak kita harus menyiapkan segala sesuatunya sebelumnya. Ya, kita sebagai guru juga ya. Sebelum melakukan proses pembelajaran tentunya kan menyiapkan hal-hal seperti RPP dan lain sebagainya, media pembelajaran, strategi agar nantinya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Ya walaupun nanti tidak berjalan dengan baik atau kurang maksimal gitu. Berarti nanti kita akan kaji lagi di mana sih kurangnya. Nanti setelah itu kita refleksikan tadi, kita buat solusinya seperti apa gitu. Nanti ke depannya biar kita aktualisasikan lagi. Berarti Ibu merefleksikan bagaimana kedepannya agar lebih maksimal terus suatu jadikan jalan keluarnya metode-metode, minta bantuan ke teman kan gitu, diskusi. Kita tidak bisa sendiri. Iya benar. Ya. Baik, bagus sekali Bu apa yang disampaikan tadi. Nah untuk selanjutnya mungkin di sini kita sama-sama belajar ya Bu. Iya. Berkolaborasi saya karena juga. Kan yang namanya manusia selama hidup tidak pernah berhenti belajar kan gitu
Ya, belajar kan tidak hanya dari buku Bu Sri. Iya, benar. Kan dari bisa dari rekan, dari pengalaman juga, dari Iya, lingkungan kan gitu ya. betul sekali. Baik, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita akhiri? Mungkin cukup sudah. Ya ada cukup yang- sih Bu ya. Yang jelas itu dah saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan gitu ya. Nanti sekali lagi mohon Bu ya untuk berbagi informasi. Ya. Perasaannya gimana Bu Yulia? Kalau saya sih biasa-biasa aja sih Bu. Happy? Ya Setelah- selalu happy saya. Oke. Sebelum sesudah gitu saya selalu happy. Setelah Ibu melakukan percakapan dengan saya, mungkin ada perubahan perasaan yang dulunya, kayaknya ini harus saya bagikan ke Bu Sri. Gini Bu ya, kalau Bu Sri itu memberikan aura positif pada saya gitu. Jadi sebelumnya baru ngelihat Bu Sri aja gitu, aura positifnya udah ke saya gitu. Jadi saya semangat jadinya gitu. Apalagi sekarang diberikan masukan-masukan, kemudian diberikan informasi yang baik gitu. Ya, Saya jadi lebih semangat lagi. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jika sudah tidak ada lagi, bisa kita akhiri untuk percakapan hari ini. Terima kasih Bu Yulia. Terima kasih kembali Bu sudah Sri. mau mengungkapkan unek-uneknya Iya. dan mau berbagi juga dengan Iya, saya. terima kasih. Karena di sini kita tidak bisa hidup sendiri. Apa yang Ibu katakan bahwa kita itu teman Iya, akan benar. sejawat untuk berkolaborasi. Terima kasih Bu Yulia. Iya, terima kasih Bu Sri.